Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Dan seperti biasa saya Riana Atmajaya yang akan memandu acara pada hari ini. Dan syukur kepada Tuhan kalau kita boleh berkumpul kembali sama-sama di tempat ini. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan mengikuti acara Zoom bersama-sama dengan kita, selamat datang dan selamat berjumpa. Saya akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta, my partner in Christ and sometimes partner in crime. Tuh ya, kalau lagi masa prapaskah, mestinya partner in Christ, jangan partner in crime. Dan Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya adalah kita mau terus belajar tentang iman kita, mau mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita yang cuman sementara ini. Dan bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Umur boleh bertambah, tetapi menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan pada hari yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu spesial, seorang Romo muda yang lagi studi di Washington DC, Romo Dio Aditya Okaram. Selamat sore, Romo. Selamat malam, Romo. Dan selamat datang di acara bersama-sama dengan kami. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Romo pada hari ini. Dan sebelum kita memulai acara kita, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang Romo dan panggilannya menjadi Romo, kenapa Romo mau jadi Romo, dan lagi ngapain nih Romo jauh-jauh ke Washington DC tuh ya untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai topik kita dan tema kita hari ini adalah kosongkan hati, bukan perut. Jadi kita kadang-kadang masa prapaskah identik dengan masa diet, di mana orang-orang jadi pada diet mendadak 40 hari, menguruskan badan. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau adalah gimana kita mengisi 40 hari retret agung ini untuk mencari Dia, lebih dekat dengan Dia, mengosongkan hati kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mulai acara kita, mari kita datang bersama-sama kehadiran Tuhan. Kita mau berdoa untuk acara kita dan juga untuk Romo, supaya acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul kembali Bapa untuk sama-sama belajar. Pada minggu pertama pada masa Prapaskah ini, kami mau mempersiapkan sungguh hati kami Bapa dalam mengisi masa Prapaskah ini, retret agung 40 hari ke depan. Kami mau mengundang sungguh kehadiran-Mu dan kehadiran Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami untuk sungguh merubah kami untuk menjadi orang-orang yang sungguh mencari Engkau, mau lekat dengan Engkau, mau mendengarkan suara-Mu, lebih mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kehidupan begitu sulit, naik turun, begitu banyak tantangan yang ada. Tapi Bapa kami percaya kami tidak pernah berjalan sendirian. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Bapa kami mohon urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, terutama untuk Romodio yang akan menjadi narasumber kami pada hari ini. Biarlah kau urapi Romodio dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Apapun yang Romodio boleh sharingkan kepada kami, boleh menguatkan kami dalam perjalanan iman kami dalam retret agung ini, Bapak. Dan biarlah apapun yang boleh Romo sharingkan sungguh berasal daripadamu. Kami persembahkan Bapak acara 60 menit ke depan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan di-unmute Romo. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Nah, Halo, hmm, ya, selamat datang dan terima kasih Romo untuk waktunya bersama-sama dengan kami pada hari ini. Romo, ngobrol dulu sebentar. Ini siap. memperkenalkan diri dong Romo. Kenapa Romo memilih untuk menjadi Okarem dan jarang loh Romo Okarem muda.
di sini dan sekolah di Amerika lagi. Boleh share Kenapa? sedikit, Romo? Ini pasti banyak orang di sini yang belum kenal sama Romo. Baik, selamat pagi, sore, malam semuanya. Saya Romo Dio, udah percaya saja saya Romo. Em, Kenapa saya jadi Karmel? Kenapa ya? Ya mungkin karena saya tumbuh di keuskupan yang sangat kental dengan Karmel ya. Apa namanya? Keuskupan Malang yang sangat kental dengan Karmel. Jadi saya banyak kenal tentang Karmel begitu. Jadi dan saya merasa cocok dengan Karmel. Saya kenal Karmel juga karena kakak saya. Jadi dulu dia masuk biara tapi hanya 1 tahun terus kemudian keluar. Nah, dalam rentang setahun itu saya sempat mengunjungi ke biara terus kemudian saya merasa kok cocok, kayaknya enak nih tinggal di sini karena tenang, sepi gitu. Jadi akhirnya ya saya ngomong ke orang tua saya mau masuk situ. Ya masuklah akhirnya saya gitu. As simple as that. Saya berani Terus bertanya begini, Romo, kenapa? Karena masalahnya anak-anak muda tuh jarang banget Romo yang suka kesepian, suka kesunyian. Biasanya anak-anak muda sekarang kan sukanya rame-rame, hingar-bingar, berisik gitu Romo. Jadi jarang banget orang yang masih menyukai tenangan dan kesunyian seperti Romo. eh apa ya? Ya mungkin karena setiap orang kan personalitinya beda-beda. Ada orang yang memang suka begitu, ada orang yang suka ketenangan. Saya pribadi sih saya lebih suka. Kalau ditanya tempat yang paling suka saya kunjungi adalah gunung. Di puncak gunung sepi, saya suka. Ya, ya mungkin karena personality saya dibentuk seperti itu dan rasanya Tuhan terus kemudian kan selalu memanggil orang sesuai dengan personalitinya, sesuai menyesuaikan jalan hidup kita seperti apa begitu. Jadi Tuhan menyesuaikan saya begitu dan membawa saya ke Karmel dan kayaknya saya nggak menyesal masuk Karmel. Iya, terima kasih Romo. Terus Romo ceritanya ngapain mau jauh-jauh dari Malang terus dikirim ke Amerika? Ini ceritanya lagi studi apa Romo di sini mau? Saya sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun lah di sini. Saya sudah menyelesaikan master di bidang manajemen bisnis. Agak aneh memang ada rombong ambil bisnis, tapi ya itulah. Terus kemudian saya sekarang sedang mengambil PhD di bidang education, khususnya di education policy and leadership. Tuh, kayaknya nanti bakal balik ke ya mengurus sekolah-sekolah kami yang ada di Indo. Toh sebelumnya seketika saya sebelum diutus ke US juga saya bekerja di sekolah kami selama 4 tahun di sana. Jadi kayaknya bakal balik lagi ke gitu. Iya, baik. Terima kasih Romo udah sharing sedikit tentang cerita panggilan Romo. Dan kita masuk ke topik kita hari ini adalah tentang kosongkan hati dan bukan perut. Dan iya, saya sempat bingung juga ini maksudnya apaan sih Romo nih ngomong ini temanya sedikit sedikit lain nih. Dan silakan Romo dibuka semua. Kenapa Romo pilih topik ini? Terima kasih Romo. Sama-sama. Jadi ketika diminta untuk mengisi ini saya juga nggak tahu mau ngomong apa nih, gitu. Terus kemudian ya akhirnya dapat inspirasi ini. Toh kita juga nanti akan berkaitan dengan masa prapaskah kita yang sedang baru berapa hari kita jalani bersama gitu. Nah kalau kita dengar apa? Dengar kata hati yang kosong, kita cenderungnya mikirnya yang jelek gitu ya, hati yang kosong itu. Saya ingat dulu ketika masih di apa namanya tugas di SMA, saya ingat waktu itu sudah pulang sekolah begitu, ada satu anak yang saya kenal anak ini, anak yang ceria, rame apa segala macam, tapi terus dia sedang ngelamun tuh jadi di tengah sekolah kami tuh ada kayak kolam air mancur dengan kolam ikan gitu. Dia kayak ngelamun di situ, diem sendirian, hal yang aneh bagi anak yang biasanya rame gitu. Ya akhirnya saya usili, saya ambil batu kecil, saya lempar ke kolam itu supaya dia kaget. Tapi ngelihat ekspresinya yang biasa-biasa aja, saya pikir, oke, berarti saya harus stop nih. Akhirnya saya tanya, kenapa di sini gitu? Ya Romo, hati saya kosong. Oh, hati saya kosong. Oke, kenapa kosong gitu? Saya baru diputus 2 hari lalu. Oke.
Nah, jadi kalau kita mendengar hati yang kosong itu pasti apa ya, konotasi kita ya buruk, bukan buruk ya, tapi pikiran kita kayak orang yang baru diputus atau orang yang baru ditinggalkan orang yang dikasihi, entah meninggal, entah apa. Konotasinya seperti itu. Jadi kayak gloomy, sedih, terus kemudian tidak ceria gitu. Ada hal yang hilang gitu kalau mendengar hati yang kosong gitu. Nah, tapi kemudian ada satu ilmuwan Katolik namanya Blaise Pascal. Anda pasti tahu dia terkenal sekali penemu, ilmuwan, filsafat, teolog juga, teolog Katolik. Dia mengatakan bahwa di dalam hati manusia itu harus selalu ada ruang kosong untuk Allah yang harus diisi oleh Allah. Nah, ini menarik. Nah, kalau kemudian saya renung-renungkan, iya ada benernya. Kalau kita runut di kisah kitab Kejadian kan, Anda ingat ketika Tuhan menciptakan manusia, terus kemudian sudah dibentuk dari tanah begitu, lalu disebutkan di Kejadian bab 2 bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu hidup. Artinya ada bagian kita yang memang earthly, tanah gitu ya. Tapi ada juga bagian diri kita yang heavenly gitu. Ada hal di dalam diri kita yang mengandung keilahian karena kita mendapat nafas hidup dari Allah itu. Mungkin ini paling jelas kalau ada orang mengandung ya, ada anak yang anak mengandung, anak yang dikandung, anak yang dikandung orang tuanya, di dalam kitab Mazmur kan disebut sejak dalam kandungan engkaulah Allahku gitu. Bahkan mereka yang nggak tahu apa-apa yang mungkin belum berbentuk janin itu pun Alkitab sudah percaya bahwa Allahnya adalah Allah gitu. Mereka sudah tahu Allah karena mereka membawa Allah gitu. Ada ada hal ilahi yang mereka bawa. Nah, juga ketika akhirnya lahir, terus kemudian kalau kita lihat anak kecil, lihat matanya anak kecil tuh kan kayak mata yang berbinar, mata yang pure, mata yang murni itu kan ya. Seolah-olah mereka nggak kenal, bukan seolah-olah, memang mereka nggak kenal dosa gitu. Mungkin itu cerminan dari hati yang masih penuh dengan Allah, masih belum ada kontaminasi apapun. Nah, masalahnya ketika manusia mulai bertambah hidup, mulai tambah gede, tambah dewasa, mereka mulai mengenal banyak hal, tahu banyak hal. Hati itu, ruang di dalam hati itu mulai diisi oleh banyak hal. Tidak selalu salah ya. Misalkan mulai diisi oleh dengan orang-orang yang dicintai. Papa mamanya, keluarganya, ada ruang dalam hati yang diisi oleh mereka. Juga oleh banyak hal semakin bertumbuh. Misalkan ada makanan yang mereka suka, semakin dewasa lagi ada pekerjaan yang mereka suka, ada hobi, ada barang-barang, ada uang dan segala macam yang mengisi ruang hatinya itu. Nah, ruang hati ini semakin penuh, tetapi tetap ada ruang yang memang disediakan untuk Allah gitu. Maka ada kerinduan selalu pada manusia untuk istirahat di dalam Allah gitu. Ada kerinduan itu. Agustinus kan mengatakan bahwa aku belum merasa nyaman sebelum aku tinggal di hadiratmu. Atau Thomas Aquinas juga menyebut Visio Beatifica bahwa kita akan merasakan kebahagiaan sempurna kalau kita berjumpa dengan Allah gitu. Jadi ada ruang yang harusnya diisi oleh Allah gitu. Mungkin gampangannya ya, eh oh ini saya ada ini ini kotak makan saya nih, lunchbox saya. Jadi kayak misalkan gambarnya ini kan ada ruang. Nah, ruang ini udah diisi oleh banyak hal lah ya. Suami istri, keluarga, makanan, pekerjaan, segala macam. Ini hati kita udah penuh. Tapi ada ruang kosong yang harusnya diisi oleh Allah nih, gitu. Diisi oleh Allah. Nah, tetapi ruang kosong yang harusnya diisi oleh Allah ini, karena manusia rindu untuk mengalami kepenuhan bahagia ini, ada orang yang kemudian mengisi ini dengan hal-hal yang tidak pas. Harusnya untuk Allah mereka isi bukan dengan Allah. Contoh yang paling ekstrim adalah mereka mengisi ini dengan kesenangan duniawi. Itu udah kita ambil contoh yang paling buruk dulu ya. Mengisi ruang hati yang harusnya untuk Allah ini dengan kesenangan duniawi supaya mereka merasa bahwa mereka akan bahagia. Mereka akan penuh hidupnya gitu. Dengan apa misalkan?
minggu depan kita akan dengar Injil Yesus dicobai hari Minggu besok ya. Misal Minggu besok kita dengar Yesus dicobai 3 kali. Dan itu adalah merangkum semua percobaan manusia. Jadi mereka isi hati itu dengan harta, tahta, wanita dan pria gitu ya. Bukan hanya wanita aja karena maksudnya ya kalau hanya wanita aja yang pria aja dong yang salah, yang perempuan nggak ngapa-ngapain dong. Jadi harta, tahta, wanita dan pria atau keinginan daging gitulah katakan ya. Jadi mereka mengisi semuanya itu dengan itu. Mereka merasa bahwa itu bisa memuaskan gitu. Tapi apakah bisa dipuaskan? Tidak. Karena itu bukan Allah gitu. Karena itu ruang untuk Allah sebenarnya. Maka kecenderungannya misalkan uang lah ya, semakin diisi dengan uang, semakin besar keinginannya untuk memperoleh lebih lagi uang. Akhirnya apa? Bisa jadi banyak cara dihalalkan gitu. Bahkan yang salah sekalipun. Begitu juga dengan tahta gitu. Semakin mendapat tahta, semakin pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Karena tidak pernah puas hati itu. Ruang yang harusnya memang hanya dipuaskan oleh Allah, tidak bisa dipuaskan oleh itu. Atau juga wanita, atau pria begitu. Nggak bisa, belum awalnya punya satu istri, terus kemudian pengen lebih, satu simpanan lah tambah lagi, pengen lebih lagi, akhirnya bikin kesebelasan, 11 sekalian begitu, bikin bikin 11 wanita, 11 pria gitu. Tidak pernah puas karena bukan itu tempatnya, bukan bukan tempat untuk mereka. Ini tempat untuk Allah. Itu contoh yang ekstrim ya, udah jelas salah. Tapi ada juga ini yang saya pikir kita nggak sampai lah ya di harta tahta pria wanita itu tadi. Tapi saya lihat mungkin kita ada di kecenderungannya ini. Kita mengisi itu ruang hati yang harusnya untuk Allah itu dengan sesuatu atau seseorang yang kita pikir itu Allah, tapi ternyata itu bukan Allah gitu. Kita pikir itu Allah, tapi ternyata itu bukan Allah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, dia menyebut itu dengan bagus sekali bahwa iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kita mengira bahwa kita mengisi itu dengan malaikat terang, mengisi itu dengan Allah, tapi ternyata bukan. Contoh yang paling jelas ya, misalkan pelayanan. Pelayanan yang kita buat, apapun itulah ya, di gereja, di masyarakat sekitar, kita pikir bahwa itu semua untuk Allah gitu. Tapi apakah benar itu untuk Allah? Ataukah itu hanya tentang diri saya dan pelayanan-pelayanan itu, bukan untuk Allah? Sehingga tidak memenuhi hati kita, tetapi memenuhi diri saya saja gitu. Tokoh yang paling jelas di kitab suci siapa? Marta. Tidak mau mengatakan bahwa pelayanan itu buruk ya, tidak, tetapi apa yang dilakukan oleh Marta itu baik, tetapi ada hal yang tidak sesuai sehingga eh, hasilnya juga tentang dirinya sendiri dan bukan Allah. Marta kan sibuk tuh. Marta saudarinya Maria sibuk dengan segala hal. Terus kemudian ketika dia mulai, kalau dia melayani dengan sukacita, kemudian menyerahkan semua kepada Yesus, aman. Hatinya dipenuhi oleh Yesus. Tetapi dia sibuk dengan apa yang dia lakukan dan dirinya sendiri. Terus kemudian mulai membandingkan dirinya dengan Maria yang duduk mendengarkan gitu. Jadi dia repot dengan dirinya dan bahkan dia mengoreksi Yesus gitu. Dia malah menyuruh Yesus, itu loh, suruh Maria untuk membantu saya gitu. Merasa bahwa dia yang paling benar gitu. Jadi dia merasa mengisi itu dengan pelayanan kepada Yesus, tetapi bukan ternyata. Dia isi hatinya dengan pelayanan bagi dirinya sendiri dan bagi kepuasan apa yang dia lakukan, bukan Allah gitu. Atau juga satu pelayanan ya, atau juga kita merasa bahwa itu Allah, tapi bukan Allah melalui ritual-ritual kita. Misakah, doakah, rosario kah, novena kah, jalan salib kah, apapun itu gitu. Kita merasa bahwa kita melayani Allah gitu. Kayak mengisi diri saya dengan Allah gitu. Tetapi ternyata kita jatuh hanya pada ritual-ritual saja gitu. Pokoknya begini,
aturannya harus begini, kalau enggak bisa gitu. Tapi itu hanya untuk diri kita saja supaya dipuji lah, supaya dilihat orang lah, atau supaya ya saya puas aja kalau saya ke gereja gitu. Tapi hati kita tetap kosong, ruang itu tetap kosong, nggak ada apa-apa gitu. Atau kalau kita bawa sesuai dengan tema kita ya, kosongkan hati bukan perut. Kita kan sedang prapaskah nih. Kita juga menjalankan puasa, pantang dan derma atau APP lah apapun itu Anda menyebutnya. Kita merasa bahwa kita melakukan itu untuk Allah. Kita puas kalau kita bisa puasa 40 hari, 40 malam, bisa pantang tidak makan daging, tidak makan garam, tidak rokok, tidak apa segala macam. 40 hari bisa derma dengan begitu banyak mengumpulkan uang. Tapi apakah itu untuk Allah? Atau untuk kepuasan saya? Atau seperti yang dikatakan Bu Riana tadi? Atau saya hanya untuk ya supaya berat badan saya turun gitu? Berarti bukan Allah. Tapi tentang diri saya dan apa yang saya lakukan. Bukan Allah gitu. Nah, makanya kosongkan hati itu mau mengajak kita untuk kembali melihat. Bener nggak sih ruang yang harusnya untuk Allah itu saya isi memang untuk Allah. Kalau enggak, yuk kosongkan. Bersihkan lagi. Supaya Allah yang masuk ke situ. Caranya gimana untuk menyadari bahwa kita mengisi itu dengan Allah. Periksa batin di dalam ajaran gereja bisa menyebutnya dengan pemeriksaan batin, eksamen, atau refleksi, apapun itu gitu. Jadi hadir dengan diri kita sebelum pelayanan kah, setelah pelayanan kah, atau kapanpun itu hadir dengan diri kita apa adanya. Sampaikan bahwa Tuhan ini saya seperti ini, saya habis melayani ini, saya akan melayani ini, saya serahkan kepadamu apapun hasilnya saya serahkan gitu. Jadi tidak repot dengan susunan-susunan doa bahwa oh kalau doa itu susunannya harus begini, bacaannya harus begini-begini. No, hadir saja dengan diri kita gitu. Tuhan suka ketika kita hadir apa adanya. Maka dia kan mau kita memanggil dia Bapa, bukan bos dan bawahan, tetapi anak dan Bapa. Jadi seperti kita ngomong dengan orang tua kita seperti apa santai. Katakan apa adanya, mereka tahu kita seperti apa, kita tahu orang tua kita seperti apa gitu. Saya mencerita tentang diri saya ya. Jadi saya kan imam. Jadi salah satu pelayanan saya pasti adalah misa. Nah kalau ditanya sebenarnya saya lebih suka kalau misa, saya menikmati misa kalau saya jadi umat. Kenapa ya? Karena kalau saya jadi umat, saya nggak perlu mikir homili, nggak perlu menyiapkan kata pengantar, nggak perlu mikir apapun yang ada di altar dan di seputar itu. Saya bisa tenang di hadapan Tuhan gitu, nggak mikir apapun itu. Gitu. Apalagi kalau misalnya bahasa Inggris sudah lebih lagi mikirnya gitu. Nah, terus kemudian saya pikir awal-awal oh nggak bisa. Kalau saya hanya melakukan misa begitu aja, terus saya dapat apa? Saya kosong, hati saya kosong. Saya hanya melakukan itu ritual saja, hanya pelayanan saja. Tapi saya kosong. Terus kemudian berbulan-bulan awal ketika saya menjadi imam, saya oke. Akhirnya ini hal yang saya pilih gitu. Jadi sepanjang misa itu, saya mengambil satu satu waktu di mana saya mau fokus ini hanya antara saya dan Allah. Dan saya memilih rentang antara doa syukur agung sampai dengan anak domba Allah. Saya mau ini menjadi momen khusus saya dan Allah. Saya nggak lagi repot dengan pelayanan, saya lagi nggak repot dengan umat, nggak repot dengan ritual-ritual. Saya mau ini khusus bagi saya dan Allah. Caranya gimana? Saya hafalkan doa syukur agung sampai apa namanya anak domba Allah gitu supaya saya nggak repot lagi dengan buku dengan apa segala macam gitu saya hafalkan gitu sehingga itu menjadi momen yang memang ini khusus untuk Allah gitu saya sudah selesai homili sudah selesai apapun gitu tinggal ini momen saya dan Allah gitu dan saya pikir itu bekerja bagi saya sehingga saya punya momen yang khusus saya berhenti di situ hanya ada saya dan Allah. Bukan lagi saya dan ritual-ritual, bukan lagi saya dan apa yang sedang saya lakukan, tapi lupa Allah. Tapi enggak, ini sungguh antara saya dan Allah. Anaknya dan Bapa saya gitu.
Nah, saya nggak tahu Anda seperti apa, tapi saya harap dalam hidup kita juga kita punya punya momen yang khusus hanya untuk saya dan Allah gitu. Kapanpun itu, kita nggak repot dengan ritual, kita nggak repot dengan penampilan diri kita nggak repot dengan apa kata orang, tapi khusus ini antara saya dan Allah gitu. Sehingga hati kita, ruang hati kita yang memang khusus untuk Allah itu bisa diisi sungguh oleh Allah, bukan diisi oleh diri saya sendiri, ritual-ritual saya, pelayanan-pelayanan saya, tapi sungguh diisi oleh Allah. Maka kosongkan hati mengajak kita untuk memberi ruang lebih pada Allah gitu. Maka perut kita bisa kosong karena puasa, perut kita bisa kosong karena pantang, tetapi hati kita penuh karena Allah gitu. Jadi prapaskah sebenarnya adalah menyadari bahwa saya berdosa, tetapi saya punya Allah yang berbelas kasih. Cukup. Sehingga saya sadar bahwa iya, saya punya Allah yang berbelas kasih meskipun saya berdosa. Itu Anda sudah memberi ruang kepada Tuhan untuk berkarya lebih dalam hati Anda, dalam hidup Anda. Gitu. Saya pikir itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Riana. Terima kasih. Terima kasih Romo. Singkat, padat, dan banyak. Eh, Iya, saya padatkan sungguh-sungguh. Iya, terima kasih. Tapi bagus Romo ketika Romo mention tentang Marta, ya. Banyak orang yang nggak mengerti kenapa sampai Yesus waktu itu bilang kan, Marta, Marta, engkau memusingkan dirimu dengan hal-hal yang tidak berguna. Sementara waktu, lihatlah Maria yang sudah mengambil tempatnya dia. Tuh loh, jadi kita kadang-kadang mikir iya ya. Terus salahkah Marta kalau dia berbuat seperti begitu? Tuh ya, terus apa salahnya kalau kita sibuk dengan macam-macam? Dulu sementara waktu Maria cuma duduk diam tapi nggak ngapa-ngapain, tuh ya. Jadi kita kadang-kadang kalau dari sisi kita sebagai manusia kita pikir kayaknya nggak ada salahnya. Kadang-kadang kita bertindak seperti Marta, kadang-kadang kita bertindak seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, tapi kadang-kadang juga kita yang jadi seksi repot, kepo kemana-mana. Tapi benar apa yang tadi Romo bilang, jangan sampai itu jadi ritual. Nah itu Mungkin, dia sorry, sorry. yang Silakan. ya nggak apa-apa Romo. Itu dia yang kena di saya adalah jangan sampai itu cuma menjadi hanya ritual belaka, tapi berhenti di situ doang, tuh ya. Nah sekarang mau kalau misalnya orang yang sudah biasa menjadikan devosi dan yang lain-lain itu sebagai hanya ritual belaka mau, tapi kurang menyadari kalau sebenarnya apa yang Tuhan mau itu lebih daripada itu. Gimana saran Romo supaya mereka bisa melihat itu, Moh? Oh, ini baik banget ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menekankan lagi ya bahwa saya tidak tidak kemudian mengajak kita untuk meninggalkan ritual kita, meninggalkan pelayanan kita, terus fokus menjadi seperti Maria yang hanya duduk tenang mendengarkan Tuhan gitu. Memang karena ada orang begitu, ada orang yang kemudian ketika berkunjung ke biara, dia berpikir bahwa di dalam biara itu romo-romo, suster-suster, frater-frater itu hidupnya hanya duduk, berdoa, meditasi segala macam gitu. Enggak gitu. Justru kita punya jadwal bekerja dan harus bekerja memang gitu. Jadi antara kerja dengan doa itu harus menjadi satu, nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Nah, terus kemudian juga eh saya mau mengajak sebenarnya untuk lebih dalam ya, hidup di kedalaman, bukan hanya puas dengan ritual-ritual, bukan hanya puas dengan pelayanan-pelayanan saja, tetapi lebih dalam lagi bertanya, bener nggak pelayanan saya ini membawa saya pada Tuhan? Bener nggak ritual-ritual saya ini membawa saya pada Tuhan? Ataukah saya hanya memuaskan diri saya? Pokoknya kalau saya sudah novena 9 hari, 40 hari berturut-turut saya puas gitu. Tapi hatinya tetap kosong, nggak ada apa-apa gitu. Nah, terus
Caranya gimana? Caranya em, satu kerendahan hati ya, kerendahan hati karena orang yang sudah ada di pola ini tidak mudah untuk dibawa lebih dalam lagi itu nggak mudah gitu. Kecuali dia mau rendah hati dan mau bawa keluar dari zona nyamannya dia gitu. Contoh yang paling jelas ini sebenarnya kalau kita awal-awal doa dengan ritual-ritual itu kita dapat sukacita nih, dapat sukacita, tenang, damai segala macem gitu. Nah, tiba-tiba Tuhan pengen bawa kita ke step yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi dengan mengambil sukacita itu gitu. Jadi ritual-ritual yang kita rasakan dulu menyenangkan dan segala macam pelayanan kita yang dulu membawa sukacita terus kemudian tiba-tiba kosong kayak hampa, nggak ada apa-apa begitu. Nah, itu sebenarnya Tuhan mau membawa kita lebih dalam gitu. Kalau kita mau tetap ada di situ, maksudnya kita tetap mau melakukan itu dengan kesetiaan, sekaligus juga membawa Tuhan di dalamnya, em, kita akan dibawa ke level yang lebih dalam, gitu, level yang lebih tinggi lagi. Gitu. Mungkin kalau dalam moral kita bisa ngecek itu apakah yang kita lakukan itu benar-benar Allah atau enggak. Lihat dari buahnya, yang paling simpel lah ya. Contoh yang paling simpel lihat dari buahnya. Kalau buah yang kita ambil balik lagi ke Marta ya. Marta dengan pelayanan, buahnya apa? Apakah sukacita, damai? Tidak kan? Buahnya adalah dia iri dengan Maria. Kemudian dia merasa menyalahkan Yesus. Dan dia bahkan memerintah Yesus. Buahnya itu. Nah, kalau buahnya semacam itu bisa dipertanyakan. Ini bener nggak buahnya baik? Apa yang saya lakukan baik nggak gitu? Nah, kalau maka bisa dilihat dari buahnya, termasuk juga pelayanan-pelayanan kita, ritual-ritual kita. Buahnya apa? Kalau buahnya ketika saya melayani gitu, saya merasa bahwa saya merasa lebih dari orang lain, membuat saya sombong, membuat saya merasa bahwa orang-orang kok nggak rohani sama sekali ya gitu. Ada pertanyaan berarti di situ. Bener nggak itu Allah? Atau kalau ritual-ritual kita membuat kita sombong karena kita misa setiap hari, karena kita bisa rosario 50 putaran begitu, dan itu merasa membuat kita lebih dari yang lain, dan merendahkan yang lain, atau ritual kita membuat kita strict ya, misal harus seperti ini terus menyalahkan orang lain kalau doa nggak seperti itu. Kalau Misa posisi tangannya nggak seperti ini, tangannya nggak begini, tangannya nggak begini gitu. Nah itu berarti buahnya buah lain, bukan Allah. Buahnya bukan buah roh yang kasih, sukacita, damai sejahtera gitu. Tapi buah yang lain yang disebutkan oleh Paulus kayak kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, dan seterusnya. Gitu. Maka ya mungkin bukan Allah gitu. Dan kita perlu melihat lebih dalam lagi supaya yang kita masukkan dalam hati kita itu Allah gitu. Itu sih. Ya, baik Romo. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan semoga teman-teman juga bisa mengerti ya apa yang kita sedang bicarakan di sini. Jadi apa namanya, jangan sampai ritual itu hanya berhenti hanya di ritual atau pelayanan kita hanya berhenti pada pelayanan kita, tapi kita harus terus dimurnikan. Ya, Oh saya iya, jadi ingat. termasuk Ya, maaf, saya ya nggak apa-apa Romo, hubungkan dengan silakan. Prapaskah ya, termasuk juga Eh, dengan puasa pantang dan APP kita. Kan kecenderungannya adalah, oh saya mau berpuasa, mengurangi belanja, terus uangnya saya donasikan begitu, itu bagus. Saya nggak anti dengan itu, sama sekali nggak anti. Cuman kalau kita kemudian lihat lagi buahnya apa. Kalau buahnya adalah kesombongan karena saya bisa APP ratusan ribu atau ribuan dolar begitu, itu membuat kita sombong. Kemudian kita merasa lebih dari yang lain yang kita bisa puasa nggak makan daging, nggak makan apapun, puasa garam dan segala macam membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bagi saya berarti puasa dan pantang kita nggak ada gunanya gitu. Karena ya itu hanya sekedar ritual fisik belaka yang hanya mengosongkan perut, mengosongkan kantong kita, tapi ya Allah
tidak sampai di Allah gitu. Tidak sampai hati kita sampai kepada Allah. Karena sebenarnya eh, semua yang kita lakukan itu untuk melatih diri kita supaya iya, saya lapar sehingga harapan saya hanya Allah. Iya, saya susah sekarang karena haus, lapar segala macam. Em, saya butuh Allah nih. Harapan saya satu-satunya hanya Allah itu. Sehingga em, itu tadi pertobatan bukan seberapa banyak Anda bisa berpantang, seberapa banyak donasi yang bisa Anda berikan, atau seberapa hari yang Anda bisa berpuasa. Pertobatan bukan itu, tapi pertobatan itu sejauh mana Anda menyadari saya berdosa dan Allah itu Maha Rahim. Udah cukup. Bukan Ya berarti baik oh berarti Romo. Romo nggak bilang kalau gitu saya nggak akan puasa. No, bukan berarti. Sekali lagi apa kebajikan itu ada di tengah-tengah ya. Jangan ambil ekstrim kanan, jangan ambil ekstrim kiri. Selalu di tengah-tengah. Antara ritual dengan semangat, antara puasa pantang dengan semangat kehadiran Allah, selalu ada di tengah-tengah. Nggak bisa terus kemudian kita ambil ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Nggak bisa. Oke, baik Romo. Em, kita dalam masa-masa kayak sosial media yang begini marak Romo ya. Jadi apa namanya kadang-kadang kita suka lupa ya mungkin nggak maksud tapi kadang-kadang kita suka lupa ketika kita memberi dan kita maunya banyak like gitu loh, wah kayaknya bangga banget banyak like, banyak yang suka sama kita, wah kita donasi ke sini, donasi ke sana, terus kita ngerjain ini kita ngerjain tuh kalau bisa seluruh dunia tahu apa yang kita kerjain. Dan apa namanya, em, ya ada bagusnya sehingga menarik orang-orang untuk berbuat sesuatu yang sama. Tapi kembali lagi kayak tadi Romo bilang kan, kita mesti melihat apa sebenarnya tujuan yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan kita, kita seneng karena banyak like, banyak jempol yang seneng, banyak heart yang ada di dalam apa namanya Instagram kita, Facebook kita, YouTube channel kita dan yang lain-lain. Tapi kita lupa apa yang kita kerjakan itu untuk kita, untuk kesenangan kita, ataukah sungguh kita mengerjakan itu untuk Allah. Jadi ya kita mohon rahmat Tuhan di masa yang mulia ini supaya kita terus dimurnikan, kita terus diingatkan, kita dikembalikan lagi kalau sungguh kita dari debu dan satu saat kita akan kembali ke debu. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Apa yang kita dapat di dunia ini semua hanya titipan. Dan apa yang kita kerjakan semua kita kerjakan yang terbaik karena kita hanya mengerjakan bagian kita, yaitu mengerjakan yang terbaik dan menjadi yang lebih baik lagi. Ada tanggapan lagi, Romo? Terus gimana, Iya. Romo? Menjadi lebih baik itu? Em, saya jadi teringat begini. Ah, ketika apa namanya? Dulu ketika saya masih di tugas di SMA, saya melihat bahwa tuntutan sekolah kami itu berat ya di bidang akademik ya, berat sekali sehingga anak-anak banyak yang lelah, stres segala macam gitu. Terus kemudian saya waktu itu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu anak-anak ini gitu. Akhirnya saya membuat program yang benar-benar baru namanya meditasi untuk anak-anak gitu. Jadi setiap awal sebelum sekolah dan sebelum mulai pelajaran dan sekolah, setelah pelajaran selesai diisi dengan 10 menit meditasi terpimpin dari sentral gitu ya. eh Waktu itu saya mikirnya hanya untuk membantu anak-anak. Saya nggak mikir apa-apa, nggak mikir bahwa saya bangun monumen atau apa segala macam. Saya bantu anak-anak. Tetapi tidak mudah dalam pelaksanaannya. Ada banyak tentangan dari Bapak Ibu guru karena ya murid-murid tertidur, Bapak Ibu guru juga ngerasa bahwa segala macam begitu. Em, Terus kemudian ada banyak tentangan lah untuk kemudian menghapus program ini, menghapus program ini. Sampai terus kemudian
ada satu anak yang dia kakak adik, kakaknya kelas kelas 12 begitu ya, kelas 3 lah kalau kalau zaman dulu, kelas 3 SMA. Terus ya adiknya tuh kelas 10 gitu. Mereka naik motor berdua gitu. Nah, biasa kan saya berhenti di gerbang menyambut anak-anak gitu. Terus kemudian mereka datang berdua gitu, kakaknya yang datang gitu. Romo, saya mau minta izin pulang ke sekolah gitu. Hah? Kenapa gitu? Saya nggak bawa tas gitu. Hah? Jadi dia sekolah tuh nggak bawa tas gitu. Dan adiknya tahu apa namanya, kokonya nggak bawa tas, tapi dia diem aja. Terus kemudian, oh ya udah, izin saya uruskan izin kan, kalau harus keluar harus harus bawa surat izin apa segala macam untuk dia pulang. Terus kemudian bel masuk sekolah apa segala macam, ya udah saya repot dengan rutinitas kantor, dan setelahnya 30 menit atau sejam kemudian dia datang lagi, ketuk ke kamar saya. Saya kira dia sudah pulang ngambil tas gitu. Terus kemudian, Romo, saya mau pulang sekarang. Loh, kok baru pulang lah, tadi ngapain gitu? Oh iya Romo, saya saya tadi meditasi sendiri. Oh, saya kaget kan gitu. Dia sudah mulai sadar, maksudnya ada anak yang sadar nih gitu. Kenapa kok kamu meditasi? Iya, saya itu nggak bawa tas karena semalam ada masalah besar di keluarga saya. Orang tua saya bertengkar, terus juga saya repot dengan banyak PR dan segala macam. Pokoknya pikiran saya kalut sekali sehingga saya sampai ke sekolah nggak bawa tas gitu. Maka saya tahu pikiran saya kacau, maka saya harus menenangkan diri. Saya meditasi tanpa disuruh ya. Artinya apa? Saya kayak ada suara Tuhan gitu loh, ngomong ke saya bahwa apa yang kamu lakukan tuh berbuah. Tidak mungkin tidak kepada semuanya, tetapi minimal kepada satu anak ini, gitu. Nah, eh pelayanan kita atau ritual-ritual kita barangkali barangkali juga eh, kita, kalau kita mengejar mengejar apa namanya, mengejar monumen ya, yang dikata Bu Riana tadi, mengejar like, mengejar hati dan segala macam itu tadi, mungkin kita gampang gampang untuk mendapatkan itu gitu, tapi kita akan kosong, nggak ada sukacita di situ. Ya kita senang awalnya, tapi terus kemudian kita akan merasa pengen lagi gitu, nggak ada sukacita yang dalam, yang mendalam gitu. Tapi kalau yang kita kejar adalah memang Allah, atau pelayanan kita kepada sesama, cinta kita kepada sesama, cinta kita kepada Allah yang tertuang dalam cinta kita kepada sesama, maka hasil sekecil apapun itu akan membawa sukacita gitu. Dan Anda tahu, sekecil apapun itu, setersembunyi apapun Anda dan pelayanan Anda, sekecil apapun pelayanan Anda, tapi kalau Tuhan memang mau, itu akan bisa menjadi besar tanpa kita memang mencari kebesaran itu gitu. Artinya ya, ya udahlah, cari Tuhan dulu. Kan kitab suci juga ngomong apa sih, gimana sih? Eh, Carilah Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kan gitu. Jadi cari Allah dulu, maka semuanya nanti akan ditambah. Jangan cari tambahan-tambahannya dulu, baru Allah, itu kebalik gitu. Maka pelayanan kita, ritual kita juga seperti itu. Cari Allah dulu, jangan yang lain dulu. Kalau Allah yang utama, Allah akan tambahkan. Allah tahu kok kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita perlukan. Itu sih, semoga membantu atau semakin mengaburkan. Iya, Romo tadi cerita soal yang kecil-kecil ya, Romo ya. Semua mulai dari yang kecil-kecil. Tapi benar, Mo, kalau ketika kita memang punya niat mau melayani, ya terus terang kayak saya dulunya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa, pokoknya nggak bisa apa-apa. Yang saya bisa lakukan dulu waktu pas zaman saya masih di Indonesia dulu, di zaman-zaman dulu Mudika ya, bukan OM, belum sebelum OMK, itu hanya ikut nyanyi di kur, itu juga nyanyi di belakang gitu ya, ikut-ikutan nyanyi doang gitu ya. Tapi yang lain-lain saya nggak bisa, dan boro-boro mau baca kitab suci di depan, jadi lektor segala macam. Saya merasa nggak ada bakat untuk itu, amat sangat nggak ada bakat untuk itu. Tapi benar, ketika kita punya satu keinginan kecil, Tuhan, aku mau memberi yang kecil ini Tuhan untuk Engkau. Ya, ketika saya berani bilang Tuhan, pakai saya. Saya mau melayani Engkau, pakai saya. Ketika saya berbicara itu dengan sepenuh hati, Tuhan tambah, 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 tambahkan semua.
Kalau sampai hari ini saya bisa ngobrol di depan teman-teman, itu satu mujizat. Tuh ya, dulunya nggak berani, nggak bisa ngomong, bingung mau ngomong apa. Ya, Nah, tapi itu contoh semua, jelas bahwa awalnya Tuhan gitu loh. Awalnya yes, Tuhan betul. dan Tuhan yang diutamakan sehingga hatinya memang penuh oleh Tuhan, bukan dengan pelayanan itu sendiri, bukan dengan ritual itu sendiri. Itu contoh bagus. Betul, betul Romo. Jadi apa namanya itu saya confirm dan luar biasa. Tuhan bisa bekerja jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan dan apa yang bisa kita bayangkan. Saya Ya, saya kamu mau tambahin? sedikit tambah. Ini menurut saya sedikit tambahan ya. Saya rasa mau pelayanan dimanapun juga, di gereja, di tempat kerja, di lingkungan hidup segala macam, di keluarga gitu ya. Penting memang kita kayak yang Romo bilang, tanggapan saya mungkin lebih kayak refleksi gitu, apa kontemplatif ya, doa itu penting sekali karena kita lebih lebih terarah, lebih terarah gitu loh. Saya suka suka belakangan ini suka adorasi, tapi saya juga suka jalan, tapi sambil jalan sambil koreksi diri juga gitu. Jadi saya rasa itu penting dalam hidup itu penting mau dalam apapun juga ya penting itu karena itu perlu diisi. Jadi kita lebih terarah mau kita kemana. Jadi istilahnya soalnya kalau itu nggak diisi cuma apa namanya kalau kita personal relationship kita nggak ada sama Tuhan cuma kayak jadi kayak ritual benar kayak jadi kayak istilahnya kayak kerja aja lah. Bahkan Romo pun katanya saya dengar pun nih kadang-kadang bahkan seorang Iya. imam pun bisa jadi kayak udah Tukang my misa job nih. jadinya. Iya, jadi gitu loh. Jadi kayak itu udah kayak udah kayak gitu aja udah kebiasaan gitu. Ya, Jadi nggak terlalu berisi gitu jadi. ya benar. Makanya saya bisa tahu kayak romongan Romodio berisi karena itu berkat dari kontemplatif dari ya apa namanya refleksi diri itu penting sekali. Ya makanya butuh, Bedanya maaf, ya apa-apa. butuh kerendahan hati dan keberanian diri untuk melihat dan mengoreksi gitu kan. Maksudnya ketika sudah Iya, selesai pelayanan, kok oh ternyata saya tadi ada sombong nih di bagian ini nih. iya, iya, Ngomong Tuhan, Tuhan sorry iya, saya tadi sombong itu. Tadi iya, saya lebih fokus ke diri saya gitu. Jadi memang iya, butuh keberanian diri dan iya, kerendahan hati untuk memeriksa iya, bahwa oh ya saya tadi salah. Tapi nanti saya ke depan saya mau belajar lebih lagi gitu. Jadi iya, ya itu refleksi memang. Makanya kan bagian awal dari misa itu kan pemeriksaan batin. Kita meriksa diri kita dulu gitu supaya kita layak di hadapan Tuhan gitu. Meriksa bahwa iya gimana diri saya gitu. Maka nggak bisa dilepaskan diri itu gitu. Melihat lagi apa yang kita lakukan kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, bener nggak, salah nggak, supaya kita menjadi lebih baik. Nggak hanya begitu terus pokoknya begini, nggak bisa. Butuh kerendahan hati dan keberanian untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, bener nggak, salah nggak? Iya, baik Romo. Dan memang sih, apa namanya, mudah untuk dikatakan Romo, Oh susah iya, untuk dilakukan. palingnya berusaha lah ya. Untuk dilakukan. Berusaha. Dan butuh kesadaran. Ya butuh kesadaran. Makanya saya selalu suka bilang ke diri saya sendiri dan saya mengingatkan. Kita berdua saling mengingatkan. Kesadaran itu adalah rahmat Tuhan. Ketika kita menyadari, oh iya benar, saya salah nih. Tuh loh. Ya saya gini, saya gagal nih. Saya kok sombong nih. Kok saya jadi lebih memegahkan diri saya sendiri daripada Tuhan. Oh, kok kenapa saya berbuat seperti itu? Itu butuh kesadaran, Romo. Ya, selain kerendahan hati, butuh kesadaran. Tuh ya, kalau kita menyadari, aduh Tuhan, aku tuh butuh Engkau. Aku tuh sungguh membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Dan bantu aku, supaya aku menjadi lebih baik. Tuh ya,
dan itu membutuhkan rahmat Tuhan. Nah, saya bilang pada masa Prapaskah ini kita mohon rahmat Tuhan, rahmat kesadaran, kerendahan hati, tobatan, supaya kita sungguh menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan lebih bisa tune in. Tuhan mau aku ngerjain apa nih untuk Engkau. Loh ya, jangan cuman Tuhan aku maunya begini, aku maunya begitu. Aku maunya begini dan maunya begitu, bukannya maunya Tuhan tapi maunya kita. Jadi kita mau pergi kemana Tuhan membawa kita pergi. Itu ya Romo ya, kurang lebih ya. Ya, Oke, kayaknya ada yang tanya. iya nih ada yang bertanya nih. Romo, mencari Allah lebih dahulu. Apa konkretnya perbuatan yang harus dilakukan supaya segalanya ditambahkan? Oh ya, Contohnya tadi yang saya cerita. Romo ada cerita yang lain, Romo? Mungkin pasti banyak cerita yang lain. malam penuh cerita. Eh, Tapi begini, biasanya kalau orang karismatik itu kan suka doanya begini. Tuhan, semoga Engkau bungkus kami dengan apa namanya, dengan kuasamu segala macam ya. Sebenarnya itu bukan hanya rumusan doa belaka, tetapi barangkali itu bisa juga menjawab pertanyaan ini bahwa ya konkretnya gimana ya, kita mau bungkus apa yang kita lakukan itu dengan Tuhan sendiri gitu. Caranya gimana? Ya buka dengan Tuhan gitu. Misalkan kalau saya contohnya, ketika saya mau misa atau saya mau pelayanan apalah ngomong beginilah ya gitu, saya doa. Ketika saya sudah persiapan segala macam, saya doa sendiri gitu. Doa sendiri, mohon bahwa supaya semua dilancarkan, dan yang paling saya suka adalah doa tentang roh ya. Saya kan punya devosi kepada Roh Kudus. Jadi saya katakan bahwa nggak tahu saya belajar dari mana, tapi saya suka mengatakan doa ini dan saya cocok dengan doa itu. Jadi uh, penuhi aku dengan roh kerendahan hati, penuhilah aku dengan roh kebijaksanaan. Pokoknya apa yang sedang saya butuhkan untuk pelayanan itu. Dan usirlah daripadaku roh kesombongan, roh tinggi hati, roh apapun itu yang saya rasa ada di dalam diri saya, kecenderungan dalam diri saya, kesombongan segala macam. Pokoknya menyerahkan semuanya ke Tuhan lah ya. Tahu bahwa saya punya kecenderungan ini, tapi saya juga butuh Tuhan nih di dalam situasi ini. Udah, terus kemudian kita bekerja, kita pelayanan, kita melakukan apapun. Nah, tapi begitu selesai, tutup juga dengan Tuhan. Mengucap syukur. Seringkali kita selesai pelayanan sukses apa segala macam, kita lupa mengucap syukur gitu. Padahal bukan kita, Tuhan loh gitu. Jadi menyadari bahwa Tuhan yang membuat semua, mengawali semua dan menutup semua. Mengucap syukur, terus kemudian juga memeriksa lagi, iya Tuhan saya tadi sombong, iya Tuhan saya tadi agak salah di bagian sini, tapi terima kasih untuk semua dan kesempatan dan sebelumnya, semoga ini berbuah bagi banyak orang. Bungkus semuanya dengan Tuhan. Buka dan tutup semuanya dengan Tuhan, bukan dengan saya. Ya memang kita perlu persiapan dari diri kita juga perlu, tapi juga akhirnya kita serahkan semuanya ke Tuhan gitu. Dan tutup dengan Tuhan. Ucap syukur. Barangkali itu contoh, bukan contoh, step yang paling simple ya, supaya kita mengutamakan Allah di dalam banyak hal. Tidak hanya tunggu pelayanan saja, ketika Anda mau bekerja, ketika Anda baru bangun tidur dan mau tidur, mau makan dan akan makan, begitu. Dalam banyak hal hidup kita juga seperti itu. Terlebih di hal-hal yang krusial ya dalam hidup kita. Anda mau operasi, Anda mau pelayanan, Anda mau apapun lah itu. Itu biarkan Tuhan bekerja gitu. Beri ruang kepada Tuhan lebih kepada Dia, ruang lebih kepada Dia untuk bekerja dalam hidup kita gitu. Kalau kita nggak pernah ngobrol dengan Dia dan repot dengan rumusan-rumusan itu, ya gimana? Tuhan bisa dapat ruang dalam hati kita, gitu kan? Itu sih supaya Allah Iya, menjadi yang pertama. terima kasih Romo. Ini Yosiko mau bertanya. Silakan Yosiko, ada pertanyaan apa? Hai Romo Dio, apa kabar? Halo, baik, apa kabar? Eh, nah, aku dari Atlanta, Romo. Jauh. Iya. Romo mau tanya, tadi kan Romo bilang eh, Tuhan itu terkadang mengambil sukacita kita untuk membawa kita ke area yang lebih dalam, ya kan? Which is
I think it's a good point, tapi kadang aku mau bertanya, apabila Tuhan sedang mengambil sukacita kita itu kan berarti mungkin kita sedang ada di padang gurun atau mungkin kehidupan kita lagi monoton atau kering gitu kan Romo. Nah, itu pertanyaannya bagaimana eh, supaya tidak berlarut-larut dan kita bisa naik level dalam kedalaman yang Tuhan inginkan itu. Jadi gimana caranya kita discern dan mengetahui apa yang harus kita lakukan next untuk tidak berlarut-larut di padang gurun itu terlalu lama dan bisa eh, mempunyai sukacita lagi kembali. Terima kasih Romo. Pertanyaan baik nih. Jadi eh sukacita, sukacita penghiburan ya, penghiburan dalam hidup rohani itu bisa bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama memang Tuhan yang mengambil itu supaya kita sampai di next level, atau bisa jadi juga kita sendiri yang menyebabkan itu gitu. Karena kita kita mulai kendor gitu. Kita mulai kendor dengan hidup rohani kita. Kita mulai ya suka-suka doa ya. Kalau inget, misal juga kalau inget, hidup juga begitu-begitu. Nah, itu kita kita menggali lubang kita sendiri sehingga penghiburan sukacita kita di dalam Allah hilang. Jadi bisa jadi itu. Tapi bisa jadi juga Allah yang mengambil itu. Santa Teresa ya mengatakan itu Allah yang mengambil itu supaya kita masuk ke next level hidup rohani kita gitu. Nah, terus gimana supaya supaya kita bisa sampai di next level gitu? Setia. Setia dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi percaya bahwa Allah itu tetap ada meskipun saya nggak mengalami damai ketika saya berdoa. Saya nggak percaya bahwa Allah tetap ada bersama saya meskipun kayaknya di hidup saya gelap gulita. Oh, ini nggak gampang ya, sama sekali nggak gampang. Gimana kita bisa tetap setia kepada Allah ketika situasi semacam itu tidak gampang. Gimana kita bisa tetap setia kepada Allah ketika saya sakit parah yang dan nggak tahu gimana gitu. Dan kita protes kepada Tuhan. Ada banyak situasi dalam hidup yang kemudian membuat kita apa ya gelap dan membuat kita mempertanyakan Allah gitu. Tapi kalau kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa Allah itu ada di situ meskipun meskipun hidup kita kelabu dan mendung gitu. Ada kan lagu kan pelangi sehabis mendung. Pelangi sehabis hujan, pelangi sehabis mendung, pelangi habis hujan. Jadi setelah situasi yang gelap itu, kalau kita tetap setia, akan ada pelangi gitu. Allah akan tidak akan membiarkan kita selama-lamanya dalam situasi yang gelap gulita gitu. Enggak, Allah akan hadir lebih dalam, lebih dalam lagi gitu. Jadi kita mencari Allah, bukan mencari penghiburan-penghiburan itu sendiri gitu sih. Jadi setia di tengah situasi yang nggak gampang. Dan itu memang nggak gampang untuk tetap setia di tengah situasi yang gelap begitu. Thank Begitu. you Ya. Romo. Terima kasih atas pengajarannya hari ini bagus. Sama-sama. Terima kasih Romo. Ini ada satu pertanyaan. Em, Kalau misalnya doa atau devosi, em, ikut misa harian, tapi doanya masih belum dikabulkan, Romo. Terus, kenapa kok sampai Tuhan belum mengabulkan apa yang diminta dan apa yang harus dilakukan kalau kalau dia masih belum bisa melihat jalan keluarnya, Romo? Oke. Jadi doa tidak dikabulkan. Oke. Pertama, jadi doa itu bukan hanya doa permohonan ya. Artinya doa itu bukan berarti kita meminta saja gitu. Ada banyak doa gitu dan seharusnya kita nggak hanya berhenti di meminta saja. Ada doa ucapan syukur, ada doa doa hening. Ya udah saya datang aja di hadapan Tuhan. Saya mau antara anak dan bapaknya. Saya datang gitu aja. Jadi ada banyak kemungkinan doa. Jadi kalau Anda berdoa tidak berarti bahwa Anda harus meminta. Ya kalau mau meminta silahkan. Tapi jangan lupa untuk mengucap syukur, jangan lupa untuk mohon ampun, jangan lupa untuk mengutamakan Allah ya, bukan permohonan kita. Nah, berkaitan dengan jawaban doa, ada satu
saya mendapat inspirasi dari satu movie. Saya lupa sih apa movie-nya. Pokoknya jadi ada tiga jawaban Allah. Ada tiga jawaban yang diberikan Allah ketika kita meminta, ketika kita berdoa. Yang pertama, oke, yes, oke, artinya oke, saya akan berikan, berikan, berikan kamu, gitu. Saat ini juga, jawaban kedua Allah adalah oke, but later. Oke, saya akan berikan jawabanmu nanti. Saya akan memberikan apa yang kamu minta, tapi nanti, tidak sekarang. Dan jawaban Allah yang ketiga, I have something else for you. Jadi yes, saat ini juga. Yes, but later. Iya, tapi nanti gitu. Dan yang ketiga, saya punya hal lain buatmu gitu. Jadi itu jawaban Allah kepada kita. Dan masalahnya waktu Allah bukan waktu kita. Nanti itu bagi kita belum tentu juga nanti bagi Allah gitu. Dan something else yang kita mau belum tentu juga something else yang dimaksud oleh Allah gitu. Maka ya em, itu tadi kita perlu setia karena Allah itu baik kok gitu. Kalau Anda kenal Bapa kita secara lebih dalam, apalagi di masa prapaskah ini, nikmati bacaan-bacaan Injil itu, kita akan disadarkan bahwa Allah kita tuh baik banget. Allah kita itu tidak akan menutup telinganya pada kita gitu. Cuman masalahnya kita ini nggak sabaran gitu. Kita ini maunya ya sesuai mau saya, bukan maunya Allah gitu. Padahal waktu Allah bukan waktu kita dan mau Allah bukan mau kita gitu. Maka butuh setia untuk menyesuaikan frekuensi kita dengan frekuensi Allah supaya tahu apa yang Allah mau gitu. Itu. Jadi jawaban Tuhan ya ya bisa jadi macam-macam. Gitu. Saya Iya, Romo. saya mau sedikit tambahan. Silakan. Apa namanya, tentang Allah itu baik. Saya belakangan suka baca Amsal di Amsal gitu ya. Itu bagus buat saya. Saya rasa buat semuanya. Itu semacam surat cinta Tuhan kepada kita. Itu tentang kasih Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita melekat kepada firman ya saya rasa lebih 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 apa ya, lebih mengerti lah kalau Allah itu ya dengan kenyataan hidup yang kita alami semuanya ya lebih lebih gimana ya, lebih lebih jelas kalau lebih mengerti kalau Allah itu mengasihi kita. Jadi kan nggak tahu kalau Allah mengasihi kita, ya kan? Udah bisa bangun pagi ini itu berkat Tuhan. Udah bisa makan tanpa susah, napas tanpa bantuan itu udah berkat Tuhan, ya kan? Tapi nggak semua orang lihat ke situ, ya kan? Tapi saya rasa bantu kalau bisa baca firman, ya belakangan ini saya suka baca Amsal dan saya rasa lebih gampang dimengerti gitu loh. Jadi Ya, rasa teman-teman Andy suka membaca Amsal. Kalau saya lagi membaca Mazmur, gitu ya. Jadi di gereja kita, di paroki kita, jadi dikasih challenge gitu loh ya. Selama masa Prapaskah ini bacalah Mazmur. Satu hari 4 Mazmur yang dibaca. Oke, jadi ketika 4 Mazmur terus dibaca selama 40 hari itu 150 Mazmur selesai. Tuh ya, dan wah, gila. Saya baru baca dua hari ini, baru kemarin itu saya hari ini belum baca. Itu aja udah membuat saya sampai wow, luar biasa ya. Wow, wow luar gitu dia bisa biasa merasa sekali sih gitu. gitu ya. Jadi dan lucunya kenapa ketika saya semalam baca Mazmur 7 dan di akhir Mazmur itu dia dibilang, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi aku nyanyi lagu itu dan begitu aku nyanyi, aku selesai nyanyi, terus aku balik ke Mazmur 8 sambungannya. Sampai aku bilang, wah luar biasa banget gitu loh. Dan hal-hal kecil kayak gitu yang kita ketemukan ya, itu lewat firman Tuhan. Makanya kenapa teman-teman di sini tolong jangan menjadi orang Katolik yang sejati, yang kitab suci hanya sebagai pajangan.
please kita punya kitab suci dibuka dan dibaca. Oke, karena itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Kalau nggak ngerti bacanya gampang, seperti yang tadi saya share. Bacalah Mazmur selama masa Prapaskah ini. 4 Mazmur 1 hari. Kita mulai baca. Pelan-pelan kita mulai baca dan merasakan, aduh cintanya Tuhan luar biasa kepada kita. Dan kita merasa kita amat sangat dikasihi. Jadi ketika sampai Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi, kayak kayak kita kehilangan sukacita, kita nggak ada damai sejahtera atau misalnya kita nggak dapat penghiburan, itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Terus jalan, terus maju, terus jalan, terus maju. Kalau kalau misalnya saya gampang putus asa, Romo, saya mulai pelayanan tahun 98 sampai hari ini, begitu banyak tantangan. Kita punya persekutuan doa, bubar. Kita punya ini, bubar. Kita punya apa, bubar. Kalau saya putus asa, saya nggak sampai kita hari ini ngumpul di sini, Romo. Tapi justru lewat hal-hal seperti itu yang membuat saya, ayo maju Riana, terus maju Riana, terus maju Riana. Itu yang membuat saya jadi mikir, you know what, Tuhan, apapun tantangannya, aku terus maju. Karena kenapa? Aku tahu Engkau ada di situ. Engkau ada di depan aku. Aku nggak jalan sendirian. Engkau ada di depan aku. Dan saya rasa itu normal, kadang-kadang kita merasa kayak jenuh, kayak don't know what Ya, to do gitu ya. Itu manusia. kayak apa namanya bingung gitu ya. Itu biasa, tapi tetap mesti jalan sih. Maju, Hmm. terus maju, pantang mundur. Kenapa dia, terutama orang di Indonesia ya, banyak orang yang minta doa 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 nggak bisa cepet lama, akhirnya dia ke tukang dukun, kemana cari orang-orang pintar gitu ya. Karena mau dengar Jalur sesuatu tol. gitu ya. Iya, dari jauh. Firman Tuhan itu adalah surat cinta Dia. Ketika kita membaca itu dan kita bisa bilang, oh my goodness, ini dia yang aku lagi nyari-nyari. Ini dia yang aku lagi tunggu-tunggu. Dan di depan mata kita nggak ngeliat. Tuh ya. Nah, terus ada satu ibu tadi tanya tentang meditasi Katolik, Romo. Tuh ya, saran saya adalah saya belajar doa Yesus, itu kita bisa pakai untuk meditasi. Terus kita juga punya Lectio Divina kan, membaca kitab suci dan kita merenungkan dan kita baca ulang pelan-pelan sampai ada kata-kata yang akan muncul dari kata-kata di dalam bacaan tersebut yang menginspirasi kita. Itu Lectio Divina yang kita jadikan sebagai bahan meditasi kita. Ada tambahan, Romo? Ya, saya pikir apa yang diusul tadi sudah bagus. Doa Yesus, Lectio Divina dari kitab suci, karena kitab suci itu dahsyat ya. Jadi buku yang sudah bertahan ratusan tahun, ribuan tahun dan nggak pernah berhenti memberi inspirasi banyak orang gitu ya. Atau bisa jadi ya ketika Anda duduk di hadapan Sakral Maha Kudus itu juga meditasi loh. Anda tenang, duduk tenang di situ. Anda ya hadir saja dengan diri Anda, itu meditasi gitu. Atau Anda doa, duduk tenang di hadapan Tuhan, memusatkan diri pada Tuhan, misalkan ingat satu ayat aja gitu, misalkan Tuhan adalah gembalaku, udah itu diulang-ulang, itu juga meditasi gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, baik Romo. Terima kasih banyak untuk 1 jam bersama-sama dengan kita di sini. Dan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman semua, ya, untuk waktu yang teman-teman berikan untuk kita belajar bersama, menggali iman kita bersama. Saya akan share screen sebentar. Eh, Oops, sorry, kelewatan, kelewatan, kelewatan. Sebentar, tunggu ya. Ini saya. Ini tadi kita habis doa Romo sebelumnya. Jadi apa namanya kita minta doa perlindungan supaya acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena biasa kadang-kadang kalau acara untuk Tuhan itu banyak gangguannya. Baik, untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romodio, untuk karya Romodio, em, yang buat yang di Amerika boleh silakan di sel ke saya Riana 650 580 3488.
Dan buat teman-teman yang di Indonesia bisa langsung ditransfer ke account Marcella Mila Kartika, BCA Cabang Jakarta 519 515 4039. 100% dari apapun yang teman-teman berikan, kita berikan untuk Romodio dan untuk karya Romodio. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kasih waktu untuk catat sebentar. Oke, baik Romo, setelah ini nanti boleh mohon doa berkat dari Romo ya Romo buat kita semua, supaya kita terus taat dan setia dalam pelayanan kita dalam retret agung 40 hari ini. Ya, dan kita juga mau berdoa untuk Romo, biar Romo sukses dalam studi, dikasih kekuatan, perlindungan, eh, terus juga semangat terus dalam melayani Tuhan. Baik, saya akan tunggu sebentar, saya pindahin dulu. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk waktu kebersamaan bersama-sama dengan kita. Kita sekarang mohon berkat dari Romodio. Oh, by the way, acara bulan depan, Minggu, Jumat pertama juga waktu Amerika atau Sabtu pertama waktu Indonesia, bulan depan, kita akan beracara bersama-sama dengan satu sosok muda Katolik yang luar biasa, lulusan S3 di Australia, di Sydney, Australia, dan masih single, dan dia memilih untuk menjadi pewarta, bukan menjadi eh, apa namanya profesional tertentu, karena dia merasa Tuhan memanggil dia untuk menjadi pewarta Tuhan dan karya Tuhan luar biasa dalam hidupnya dia. Nanti tunggukan flyernya, kita akan share ke teman-teman, dan apa namanya, dan kita akan bertemu bersama kembali pada waktu yang sama bulan depan. Dan jangan lupa minggu ini perubahan waktu daylight saving time di Amerika, tolong berubah waktunya, jangan sampai kita lupa dan ketinggalan di gereja hari Minggu. Baik, terima kasih dan mohon berkat dari Romo. Terima kasih Romo Dio. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Bagi kami yang akan menutup hari ini, kami bersyukur atas banyak hal yang boleh kami lakukan, kami dengar, kami renungkan dalam hati kami. Bila itu berkenan kepadamu, terimalah Tuhan. Bila ada kekurangan, ampunilah kami. Juga bagi kami yang akan memulai hari kami, Tuhan, kami bersyukur untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan. Semoga Engkau menyertai kami dalam hidup kami hari ini. Untuk semua apapun yang kami rencanakan dan kami usahakan, semoga rahmat-Mu melimpah atas kami. Tuhan, jalan hidup kami masih panjang, ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Sertai kami, sertai hidup kami, sertai pelayanan kami, sertai apapun yang kami usahakan. Semoga semuanya itu bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi keluhuran nama-Mu. Akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu, sebab hanya Engkau-lah yang menjadi tumpuan harapan hidup kami. Tuhan bersamamu dan bersama. Dan bersama Rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, mereka yang kita doakan dan orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk kebersamaan, untuk waktunya. Jangan beracara dengan kita. Masih udah diundang. Nanti kapan-kapan lagi dengan topik yang lain yang lebih menggigit lagi ya Romo ya. Baik, Pasti. terima kasih teman-teman semua. Have a blessed Shalom, weekend. thank you. God Terima bless. kasih, Terima Romo kasih Terima kasih semua. Tuhan Terima kasih memberkati Romo. semuanya. Ya. God bless. Have a good weekend.